Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatul Faiza. Saya dari kelas Psikologi Islam A2 semester 3. Di sini saya akan membahas penyembuhan dampak kekerasan seksual atau pemerkosaan. Jadi, kita bahas apa sih trauma? Trauma adalah kekerasan seksual yang menyebabkan si korban itu mengalami trauma yang sangat mendalam. Adapun berbagai dampak dari kekerasan seksual. Yang pertama adalah dampak psikologis. Jadi dampak psikologis itu mengacu pada stresnya yang dialami oleh korban. Terus yang kedua ialah fisik, ketiga dampak sosial. Biasanya orang yang terkena kekerasan seksual di sosialnya itu malah dikucilin. Adapun yang keempat yaitu depresi. Depresi seseorang yang terkena korban pemerkosaan biasanya dia menyalahkan diri sendiri dan munculnya emosi negatif, yaitu seperti sedih, marah, hingga putus asa. Yang kelima ialah gangguan stres pasca trauma. Kondisi ini biasanya menyebabkan seseorang itu menjadikan perasaan takut yang berlebihan, trauma yang berlebihan, bisa dikatakan seperti itu ya. Terus yang keenam itu sulit menjalani hubungan. Biasanya orang yang terkena korban kekerasan seksual itu biasanya susah untuk menjalani hubungan yang baru. Dia itu semacam takut kepada orang baru, itu takut. Selanjutnya ialah gangguan makan. Biasanya orang yang orang yang terkena korbannya ini biasanya dia itu gangguan makannya itu terganggu, seperti malas makan, ataupun bisa jadi dia itu sering melampiaskan makanan tersebut kepada makanan itu, jadi dia suka makan. Nah, terus habis selanjutnya itu ada hyperactive sexual disorder atau kehilangan rasa hormon seksualnya itu hilang seketika. Terus ada lagi dampak selanjutnya ini di sosial atau kepribadian ganda. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara penyembuhan yang terkait dengan kekerasan seksual. Bagaimana sih untuk menyembuhkannya itu bagaimana? Nah, kita akan bahas ini. Jadi, ada di tahun 2024 di Komnas itu mencatat bahwa ada 24.764 kasus yang ada di Indonesia. Wah, banyak banget ini cuy. Dan 90% itu adalah korban perempuan dan 10%-nya itu adalah laki-laki. Kenapa sih lebih banyak dominan perempuan? Karena perempuan itu dinilai lemah lembut dan tidak bisa melawan, dan laki-laki itu perkasa. Kalau misalnya saya baca yang saya di jurnal saya kemarin seperti itu. Dan terus bagaimana penyembuhan yang bisa dipakai oleh orang trauma pasca pemerkosaan? Nah, jadi penyembuhannya itu beragam guys. Jadi dari jenis metodenya beragam banget. Bisa dari terapi, terus bisa dari obat, itu banyak banget guys. Nah, yang saya bahas di sini adalah terapi. Nah, yang pertama itu bisa, yang paling efektif itu bisa dipakai dengan terapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, teori di sini itu berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku negatif. Nah, terbukti berhasil dalam mengurangi gejala post traumatic stress atau disorder atau PTSD dan meningkatkan kualitas hidup korban. Nah, terus selanjutnya setelah terapi CBT ini ada lagi yang kedua. Jadi, dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini sangat-sangat mempengaruhi korban. Jadi di sini itu dukungan sosial itu dari siapa sih? Yang paling ampuh. Nah, yang paling ampuh di sini itu adalah keluarga, teman terdekat, sahabat-sahabat itu
jika korban itu didukung oleh mereka, itu insya Allah bakal bisa sembuh, soalnya dapat dorongan dari keluarga-keluarga dan teman dekatnya dan sahabat-sahabatnya. Nah, jadi ada lagi namanya itu pengobatan untuk menyembuhkan trauma, tapi juga disandarkan sama yang psikologis tadi. Jadi bersandar antara obat dan kayak terapi gitu. Nah, jadi dari pembahasan saya ini, semoga sampean-sampean ini bermanfaat dan bisa diambil hikmah-hikmahnya. Jika ada omong kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin.